Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli Nursani dengan NIM 1100120032 dari kelas SA. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas video saya mengenai invensi mesin espresso dari materi hak paten mata kuliah hak kekayaan intelektual. Dulu sebelum terjatuh lebih dalam pada kopi, setiap saya ke kedai kopi saya selalu memperhatikan mesin espressonya. Tidak pernah sekalipun melirik mesin penggiling kopinya. Di kepala saya, mesin espresso adalah yang terpenting dalam menghasilkan kopi. Padahal setelah saya telusuri lebih dalam, ternyata penggilingan kopi luar biasa penting dalam perjalanan seduh kopi ini. Bahkan beberapa ahli kopi mengatakan bahwa jika peminum kopi pemula ingin mempunyai alat kopi tapi budgetmu terbatas dan hanya bisa membeli satu alat, maka belilah penggiling kopi. Penggiling kopi manual adalah alat kopi yang seharusnya pertama kali dimiliki, karena meski tak ada alat kopi untuk menyeduh, kamu tetap bisa membuat kopi enak dengan cara tubruk, asal kopimu segar. Kita sering melihat berbagai mesin espresso yang berdiri gagah di balik coffee bar di kedai kopi yang sering kita singgahi. Mesin-mesin espresso ini sungguh beragam, baik dari segi ukuran, fungsi, teknologi, kecanggihan, model, hingga harganya. Mesin espresso adalah nyawa dari sebuah kedai kopi. Tanpanya, kedai kopi takkan bisa bernafas. Mesin espresso berperan besar bagi senyum manis para pelanggan yang menikmati kopi mereka dengan rasa puas. Saking besarnya keinginan orang-orang menikmati kopi dengan proses yang singkat, muncullah beberapa ahli yang bekerja keras menciptakan sebuah alat yang kiranya akan menyelesaikan permasalahan ini. Salah satunya adalah Adahan Agnello Moriondo dari Turin, Italia, yang pada tahun 1884 mematenkan sebuah alat yang dia sebut dengan New Steam Machinery for Economic and Instantaneous Convection of Coffee Beverage. Alat inilah yang menggiring lahirnya mesin espresso yang kelak melahirkan espresso yang mampu dinikmati masyarakat dunia hingga sekarang. Yang dahulunya mesin espresso hanya menggunakan gas, kini tercipta mesin espresso dengan bantuan listrik, dan Art Deco mengganti keindahan chrome and brass dari awal abad 20 menjadi lebih kecil dan efisien. Tak menunggu waktu lama, bahkan hanya setelah Perang Dunia Kedua berakhir, mesin espresso pertama yang mampu melampaui 2 bar akhirnya diciptakan oleh Achille Gaggia, seorang pemilik kafe asal Milan di Italia, yang disebut-sebut terkait dengan kelahiran espresso modern. Peningkatan tekanan air dari 1,5 sampai 2 bar ke 8 sampai 10 bar dilakukan dengan menggunakan tuas dan standar ukuran espresso. Dampak positifnya antara lain yaitu 1. Menghemat waktu, 2. Menghemat tenaga, 3. Menghemat uang, 4. Menjaga kesehatan, 5. Menyajikan kopi dalam jumlah banyak, 6. Membuat berbagai jenis kopi, 7. Membuat kopi kapanpun, 8. Membuat kopi sendiri, 9. Memulai bisnis, 10. Bisa menghangatkan minuman lain selain dari kopi. Adapun dampak negatif penggunaan teknologi tersebut adalah mesin kopi membuat seseorang bisa mendapatkan kopi yang enak dengan mudah, tetapi dengan kemudahan pembuatan kopi yang diberikan, membuat seseorang cenderung membuat kopi lebih sering dari biasanya dan menyebabkan gangguan kesehatan. Berikut adalah foto perkembangan grinder. Terlihat alat pada zaman dulu mengalami banyak perubahan yang sangat pesat sehingga memudahkan dalam penggilingan kopi di masa sekarang.
Dan selanjutnya foto perkembangan mesin espresso atau mesin kopi yang sangat terlihat jelas perbedaannya yang signifikan dari ukuran model serta cara menggunakannya. Perlindungan hukum hak paten. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten, karena semakin banyak cara untuk memperoleh hasil invensi dari inventor seperti penduplikasian, bergerak dari permasalahan tersebut, perlu adanya perlindungan hak bagi inventor yang tercantum dalam pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten yang berbunyi, pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Pasal 130 mengenai ketentuan pidana, yakni orang-orang yang dengan sengaja dan tanpa pemberian hak yang jelas melakukan pelanggaran seperti yang telah dijabarkan pada pasal 16, yakni mengenai penjual belian, pengimporan dan pembuatan produk dalam skala besar untuk didistribusikan pada produk yang telah memiliki hak paten, akan diberlakukan tindak pidana penjara paling lama 4 tahun dan garing atau didenda maksimal sebanyak 500 juta rupiah. Baik, itulah video presentasi saya mengenai invensi sebuah mesin espresso. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.